Penyebab Marc Marquez jatuh hingga gagal finish di sprint race MotoGP Belanda 2024 terungkap. Dia mengaku kehilangan kendali di roda depan saat mencoba menyalip Aleix Espargaro. Ya, Marc Marquez harus terjatuh di tikungan kedua saat sprint race yang berlangsung di sirkuit Assen, Belanda, pada Sabtu 29 Juni 2024 malam waktu Indonesia Barat. Insiden itu terjadi saat balapan baru berlangsung 2 lap. Kala itu, Marquez diketahui tengah menempati posisi kelima. Pembalap Gresini Ducati itu pun mencoba untuk naik ke posisi keempat. Sayangnya, Marc Marquez gagal menyalip Aleix Espargaro selepas keluar dari tikungan kedua. Juara 6 kali MotoGP itu pun terjatuh sehingga harus kehilangan poin. Sejujurnya, saya sebenarnya tidak berencana untuk menyalip Aleix Espargaro saat itu. Namun ketika saya menilai kecepatan kami, tidak ada pilihan lain selain menyalipnya di tikungan cepat ini. Saya tidak terlalu cepat, tapi saya kehilangan roda depan di tikungan itu, kata Marc Marquez, dikutip dari Speedweek, Minggu. Marquez pun mengaku melakukan kesalahan dalam mengambil jarak antara dirinya dengan pembalap lain. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu pun menyadari kesalahannya membuat kekacauan yang berujung kerugian untuk dirinya sendiri. Itu jelas merupakan kesalahan saya. Saya sedikit salah mengambil garis. Itu bukan masalah di lap 1, tapi di lap 2. Saya sedikit salah menilai jarak saya ke curb, garis berwarna yang berada di sisi luar atau tepi lintasan, karena ada pembalap lain, ujar Marquez. Saya menyentuh curb dengan pijakan kaki saya, yang menyebabkan saya melenceng. Itu sangat menjengkelkan, saya mengacaukannya, lanjutnya. Kendati demikian, Marc Marquez ingin mendapat hasil bagus karena tak ingin meninggalkan Belanda dengan perasaan kecewa. Dia pun optimis bisa melakukannya dalam balapan utama karena memiliki perasaan bagus dengan Desmosedici P23 sejak awal. Yang penting sekarang adalah meninggalkan Assen dengan perasaan yang baik lagi, itu berarti saya membutuhkan hasil. Perasaan saya dengan motornya sangat bagus sejak awal. Tapi saya ingin membawa hal itu hingga finish, jelas Marquez. Kegagalan mendapat poin di sprint race MotoGP Belanda 2024 membuat Marc Marquez semakin tertinggal dari Jorge Martin. Kini, ia terpaut 44 poin dari pemimpin klasemen sementara MotoGP 2024 tersebut. Di sisi lain, Francesco Bagnaia menjadi pemenang dalam sesi sprint race MotoGP Belanda, Sabtu 29 Juni 2024. Pembalap Ducati itu sukses mengalahkan Jorge Martin, sementara itu Marc Marquez gagal finish. Dalam sprint race di sirkuit Assen, Bagnaia langsung melesat memimpin jalannya balapan usai meraih pole. Hingga akhirnya dia sukses memenangi sesi ini dengan catatan waktu terbaiknya 19 menit 58.09 detik. Juara bertahan itu unggul 2.355 detik dari Martin yang mengakhiri balapan di posisi kedua. Sedangkan peringkat ketiga diraih pembalap Aprilia, Maverick Vinales yang tertinggal keempat 1.03 detik. Posisi keempat ada rekan setim Bagnaia, Enea Bastianini, yang disusul oleh Fabio Di Giannantonio. Pedro Acosta menutup posisi 10 besar. Sial bagi pembalap Gresini Racing, Marc Marquez, yang harus menyelesaikan balapan lebih cepat. Pembalap Spanyol itu mengalami crash di lap kedua. Jorge Martin tak ragu berkhianat dan pindah pabrikan sehingga Marc Marquez bakal jadi kandidat kuat pembalap tim pabrikan Ducati Lenovo pada MotoGP 2025. Riwayat pembalap asal Spanyol itu memang kurang bagus. Fakta itu pernah tersaji pada 2021. Martin pernah mengkhianati KTM dengan menyeberang ke Ducati Corse demi kursi di tim Pramac Ducati dan mengabaikan pabrikan yang membesarkan namanya. Ya, Martin 2 musim membela Red Bull KTM Ajo di Moto2 2019 dan 2020. Ketika itu, ia disiapkan untuk naik ke tim pabrikan Red Bull KTM atau satelit KTM Tech 3 pada MotoGP 2021. Akan tetapi, Martin dan manajernya justru memilih pinangan Ducati. Pengkhianatan itu bikin sebal KTM yang memutuskan memasukkan pembalap asal Madrid tersebut ke dalam daftar hitam.
Sayang sekali Martin dan manajernya tak percaya kami, makanya mereka cari jalan keluar darurat, kata Direktur Motorsport KTM Pete Beirer pada 2020. Situasi itu bisa terulang pada MotoGP 2025. Martin saat ini bersaing sengit dengan Marquez dan Enea Bastianini untuk menjadi pendamping Francesco Bagnaia di musim depan. Juara dunia Moto3 2018 itu terang-terangan mengatakan ingin membela tim pabrikan musim depan. Keinginan itu sudah dilontarkannya sejak akhir musim MotoGP 2023 sebelum Ducati menjatuhkan pilihan memperpanjang kontrak Bastianini. Riwayat pengkhianatan itu bisa menjadi paku di peti mati bagi karir Martin di Ducati. Apalagi, manajer umum Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, pernah mengatakan sejarah seorang pembalap juga masuk dalam pertimbangan. Kami tak hanya mempertimbangkan balapan-balapan di 2024, kami juga harus mempertimbangkan semua riwayat pembalap-pembalap kami, tegas Dall'Igna, melansir dari The Race, Senin. Di sisi lain, penyebab Fabio Quartararo dan Alex Rins masih melempem bersama Yamaha di MotoGP 2024 terungkap. Direktur teknis Yamaha, Max Bartolini, mengungkap hal-hal yang perlu dibenahi pada motor tim pabrikan asal Jepang tersebut. Tak bisa dimungkiri, Fabio Quartararo dan Alex Rins masih kesulitan dalam 5 seri balapan MotoGP 2024 yang telah dimainkan. Dua rider monster energi Yamaha itu bahkan harus susah payah untuk bisa finish 10 besar. Sebelum mengarungi MotoGP 2024, Yamaha merekrut sosok Bartolini yang merupakan manajer teknik Ducati. Dengan harapan, Bartolini bisa memberikan dampak positif pada motor Yamaha YZR M1. Namun nyatanya, motor tersebut masih belum bisa bersaing secara oke dengan motor tim pabrikan lainnya. Di antaranya, ada Ducati, Aprilia, dan KTM yang mampu unjuk gigi. Bartolini perlahan sudah tahu apa kekurangan dari motor mereka. Dia mengungkapkan harus ada pengembangan pada aerodinamis dan perangkat elektronik pada motor Yamaha YZR M1. Saya mencoba memahami cara kerja Yamaha, memanfaatkan keunggulan yang masih ada, meski saat itu tidak terlihat seperti itu. Kami kemudian mencoba memahami apa yang bisa dilakukan, kata Bartolini, dilansir dari Crash, Senin, 20 Mei 2024. Banyak konsep yang digunakan di Ducati sangat sulit diterapkan di sini. Namun, banyak hal lain yang umum dan dapat diterapkan. Saya memikirkan keseimbangan aerodinamis atau cara kerja elektronik, yang dapat diperbarui dan ditingkatkan dibandingkan dengan keadaan kita sekarang, pungkasnya.